Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian akidah pagi ini adalah tentang as-saq. Saq ini artinya betis. Apa maksudnya betis ini dimasukkan sebagai bahasan akidah? Karena dalam Al-Quran dan hadis ada penjelasan betisnya Allah. Betis Allah. Betis itu diambil kata sawak, wa huwa ismun lil udwi al maujud bainal ka'ab wa rukbah. Salah satu anggota tubuh ya antara mata kaki dan dengkul. Tuh, betis, definisi betis. Antara mata kaki memenong orang sini sama dengkul, betis. Secara istilah sifatun zatiyatun khobariyatun sabitatun lillahi ta'ala. Sifat zat dan sifatnya khobariyah, berita saja ya. Jadi buat kita ini sekedar berita. Persoalannya berita ini ada dalam Quran dan hadis. Ya, sahih pisan. Yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliqu bi jalalih, sesuai dengan semestinya. Seperti kita ketahui dalam urusan akidah kita diberi 4 kaidah ya. Yaitu apa? Tidak boleh ta'til. Ada 4 tidak. Tidak boleh ta'til, tidak boleh mengingkari. Terus tidak boleh tamtsil, menyerupakan dengan makhluk. Terus tidak boleh takyif. Ya, tidak boleh mengandai-andai caranya gimana. Yang keempat, tidak boleh tahrif, tidak boleh diganti. Berhubung nggak ngerti, diganti. Nah, begitu juga ulama, ada yang tidak sesuai dengan kaidah ini, mengganti kata betis itu dengan makna lain. Nah, nanti kita akan lihat. Jadi tidak boleh takwil, tidak boleh disimpangkan dengan makna lain. Status hukum meyakini adanya betisnya Allah. Yajibu isbatu hadhi sifat lillahi kama asbataha Allah li nafsihi wa asbataha lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til wala taqif wala tamtsil. Wajib mengimani sifat ini karena ada pada Quran dan hadis. Ya, tapi dengan catatan tidak boleh tahrif, tidak boleh diganti, tidak boleh ta'til, tidak boleh diingkari, tidak boleh bagaimana-bagaimana, tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Itu status hukumnya, wajib mengimaninya. Dalil-dalil dari Abi Sa'id Khudri qala sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Sa'id Khudri, aku mendengar. Ya, kalau sudah aku mendengar ini kualitas hadisnya dari sisi sanad itu sudah tinggi, tergantung perawinya siapa.
Kalau dari segi kata-kata aku mendengar, tuh kalau ada kata-kata begitu tuh kualitas hadisnya nomor 1. Apalagi perawinya Bukhari, Muslim itu kan. Yukshafu, apa yang didengar oleh Abi Sa'id, yakshifu Rabbuna, Tuhan kita, Rob kita, ya, menyingkap ansakihi dari betisnya. Jadi Tuhan kita menyingkap betisnya. Fayasjudulahu, maka sujud kepadanya kullu mu'min wa mu'minah, setiap mukmin dan mukminah, perempuan ya. Mukmin laki-laki dan perempuan. Fayabqa kullu man kana yasjudu fid dunya riya'an. Maka sujud setiap mukmin dan mukminah, tersisa orang yang dulu sujud di dunia karena riya dan sum'ah. Jadi semuanya sujud, ada yang nggak sujud. Nah, padahal dulu di dunianya sujud, cuma sujudnya karena riya dan sum'ah orang-orang ini. Ya, nanti di akhirat akan terbukti bahwa mereka sujudnya itu dulu tidak ikhlas. Nanti akan kelihatan di akhirat. Fayadhabu, maka pergi. Ya. Maka dia berusaha liyasjuda fayaudu dhahrahu tabqan wahidan. Walaupun disuruh sujud, ternyata nggak bisa ditekuk. Tuh, nggak bisa ditekuk. Kan kalau kita sujud kan nekuk. Ya, jadi orang-orang ini dipaksa sujud karena dia bandel gitu kan, dipaksa, nggak bisa. Ya, kaku gitu. Jadi tetap kayak lempengan papan, nggak bisa. Gara-gara dahulunya sujudnya bukan ikhlas. Tuh dari hadis ya. Ini hadis ini dirawikan oleh Bukhari. Sahih dari statusnya. Ya, hadis nomor 1. Nomor hadisnya 4919. Jadi 4919 nomor hadisnya. Dari Abdullah bin Mas'ud anin Nabi, dari Nabi. Begitupun diberitakan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi. Fayaqulun, mereka berkata, yakshifu ansakihi, Allah mengangkat betisnya, menyingkap betisnya. Qala fa inda dzalika yakshifu ansakihi fayakhiru kullu man kana yadhuru tabaq wa yabqa qaumun dhuhuruhum kasayasil bakar. Maka orang pada sujud yang ada di situ, ketika betisnya diangkat, semua sujud. Maka tersisalah orang-orang yang nggak bisa sujud, seperti bakor, seperti sapi. Ngejegek tadi. Nggak bisa. Paling begitu aja. Nggak bisa sujud. Yuriduna sujud, mereka ingin sujud, fala yastati'un, tapi tidak bisa. Hadis ini dirawikan oleh Abdullah bin Ahmad fi Sunnah, Tabrani, ya. Kemudian disahihkan oleh Mundhiri dalam Targhib dan Tarhib. Ini dari hadisnya. Nah, sekarang kita ambil dari Quran. Kalau Quran mah tidak ada sahih, tidak ada hasan ya. Mutawatir. Terdapat dalam surat Al-Qalam, surat ke-68. Ayatnya 42. Surat 68 ayat 42. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yukshafu, pada hari disingkap, ansakin, dari betis. Ya, pada hari betis disingkap. Jadi di betis di sini cuma satu, memang nggak ditentukan betis siapa di sini. Di ayat ini. Tapi ayat itu kan ditafsirkan oleh Quran. Kalau tidak ada Quran, hadis, ya.
Wa yud'auna ila sujud, dan mereka disuruh sujud. Fala yastati'un, namun mereka tidak mampu. Tuh, jadi keterangannya ada dalam Quran, ya, 68 ayat 42. Ya, disebut situ betis, cuma nggak disebut betis Allah. Kalau dalam hadis disebut sakilah, jadi ada lafadz Allahnya. Kalau di sini sak saja, ya, dengan sakin umum. Pada hari disingkap dari sebuah betis. Betis siapa nggak disebut, tapi dalam hadis ada sakilah, ada Allahnya. Ya, karena saling menafsirkan ya. Nah, bagaimana pendapat ulama? Wajhu dilala minal ayat ala sifati sak ghaira zahir li adam idhatafi sak ilallah. Pada ayat ini memang tidak ada sandaran kepada Allah. Artinya idhofat kepada Allah, ya. Tidak disebut betisnya Allah. Cuma ada hadis. Wa wuruduhu nakiratun fi siyaqil itsbat lakin man istadala biha ala itsbat saqi ala bima yali. Walaupun dalam ayat disebut tidak menyebut nama Allah, saqi saja. Pada hari disingkap sebuah betis tidak disebut Allahnya. Tapi beberapa ulama yang berpendapat betis itu betis Allah beralasan sebagai berikut. 1. Anna Allah Ta'ala akhbara bi anna yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujud. Pada ayat itu Allah menyatakan ada sebuah betis yang disingkap dan mereka disuruh sujud. Nah, mereka disuruh sujud, ya. Jadi ada dia, ada mereka. Jadi mereka disuruh sujud berarti orang banyak dan satu betis disingkap. Betis siapa nggak disebut dalam Quran. Yukshafu an saqin azimah jallat azamatuhu wa ta'ala wa syanu ayyakuna laha nadhirun au mathilin au syabihun. Tapi paling tidak ketika mereka suruh sujud gara-gara sebuah betis disingkap, pasti betis itu luar biasa. Walaupun tidak disebut Allah ya. Ini maksudnya kaitannya dengan Allah. Yang kedua, anaqat warada itsbatu sifatus siyaq sirahatan fi sunnah was sunnatu tufassir Quran wa tubayyinuhu. Walaupun dalam Al-Qur'an tidak disebut betisnya betis siapa, tapi hadis menjelaskan betis Allah. Ya, sehingga kelengkapan Quran ini berasal dari hadis. Memang kedudukan hadis itu begitu, melengkapi Quran. Ya contohnya salat 5 waktu kan nggak disebut dalam Quran seluruhnya. Kita nggak mendapati salat subuh, ya lengkap, zuhur, asar, maghrib, isya 5 dalam Quran tidak ada. Adanya salat fajar, zuhur, maghrib. Nah ini yang sisanya nggak ada. Nah kita dapati dalam Quran, dalam hadis, khamsu salawat. Nah, jadi hadis ini keberadaannya menunjang, melengkapi. Wa alala kullu hal faqad ikhtalafa sahabat wa tabi'un fil maqsud bisyak fil ayatil karimah. Singkatnya, ya, sahabat berbeda pendapat dalam menafsirkan betis di sini. Zahaba Ibnu Abbas wa qatada wa Akrimah wa Zahaba Ibnu Abbasin wa Qatada wa Akrimah wa Mujahid wa ghairuhum annal maqsuda huwal kasyu anis syidda wal qarab yaumil qiyamah. Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud betis di sini ya menggambarkan situasi yang sangat penuh dengan kegentingan dan kepanikan. Jadi kata beliau bukan betis beneran, itu mah hanya kiasan saja. Ya, itu Ibnu Abbas. Sampai orang ngangkat betis tuh. Saking repotnya, takut situasi yang sangat sulit ditebak ya pada waktu itu tadi. Ini menurut Qatada, Ibnu Abbas, Mujahid. Tapi berbeda lagi dengan Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, Abu Sa'id Khudri dan lain-lain. Anal maqsudah huwal kasyu an saqilah. Ya, kata
Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, Abu Sa'id Khudri, dan lain-lain, yang disingkap ini betisnya Allah. Jadi bukan kiasan, beneran betisnya Allah. Wa yajdaru tambi ila anna ikhtilafa sahabat lam yakun fi itsbati sifat bal kana fi bayani maksud. Tapi perlu diingatkan bahwa perbedaan pendapat di kalangan sahabat ini bukan dalam soal nggak percaya pada betis, ya. Cuma mereka berbeda tentang memaknainya. Bukan menolak hadis ini, bukan, atau menolak Quran ini, bukan. Mereka nggak menolak, cuma karena nggak mudeng gitu loh. Ya, nggak mudeng. Betisnya Allah dibuka, lalu mereka suruh sujud. Ya, ternyata ada orang yang dahulu sujudnya nggak ikhlas, atau harusnya menggegeg gitu, susah, suruh sujud nggak bisa. Ya, itu kata sebagian sahabat. Bagaimana rajaha Syekh Islam Ibnu Taimiyah? Nah, Ibnu Taimiyah ini di zaman sudah kesini ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah merajihkan, jadi memberatkan ya, lebih menegaskan dilalatul ayat ala sifatin adamu dilalatil ayat ala sifat ila bidalil akhar. Kata Syekhul Islam, wala raiba anna zahir ayat la yadulu ala anna sifat fa inna qala yauma yukshafu an sakin nakiratun fil isbat summa yasifa ila Allah wa lam yaqul an saqi fa ma'am adami tarbi idhafa la yadharu annahu minas sifat ila bidalil akhar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitulah pengertian yang kita dapat dari dalil. Tidak ada dalil yang kita temui bahwa pengertian betis itu diartikan dengan yang lain. Kalau ada dalil yang dipakai oleh orang yang ingkar terhadap betis, itu pakai ijtihad, kata Ibnu Taimiyah. Sehingga menurut beliau, ya betis harus dipahami betis. Ya, cuma kita tidak boleh menyamakan dengan betis manusia. Caranya bagaimana? Mau Anda gede nih gitu kan. Orang sejagat kerat, kata bahasa sini, sujud semua dari zaman Nabi Adam, manusia awal sampai akhir, sujud semua. Seberapa gedenya? Nah, itu kan nggak bisa kita imajinasikan ya. Tidak boleh. Sekarang pendapat-pendapat ulama. Qala Abu Ya'la fi qawlihi yauma yukshafu an saqin wa hadza aidan ghairu mumtani'in idafatuli saq ilaihi wa isbatu dzalika sifatun lidzati. Ini juga ya tidak ada larangan idofat menyandarkan kata betis kepada Allah. Ya, wa isbatu dzalika sifatun lidzati. Ya, tidak mustahil bahwa pengertian di sini ada betis Allah. Waqala, saya mengutip kayaknya. Nih, kalau di Kementerian Agama gimana? Pada hari betis disingkap, pada hari betis disingkapkan, ya, dan mereka diseru untuk sujud. Namun mereka tidak bisa. Fala yastanti'un, tidak mampu. Ya, terjemahannya begitu. Tapi dalam tafsir Kementerian Agama juga sama. Mereka lebih cenderung mengatakan betis di sini adalah artinya bukan betis ini. Tuh, sebenarnya sudah menyimpang dari manhaj salaf. Kalau ditafsirkan begitu. Manhaj salaf itu terima apa adanya, soal Anda nggak mengerti udah simpen aja. Simpen aja, udah pokoknya begitu aja. Ya, jadi ini sifatnya khobariyah. Qala Abu Ya'la itu ya. Wa qala Ibnu Utsaimin. Nah, sekarang giliran Syekh Utsaimin. Fa inna siyaqal hadis yujara siyaqal ayat tamaman. Fatuhmalul ayat ala ma ja'a fil hadis. Hadis ini ayat ini ya harus dimaknai dengan kelengkapan hadisnya. Jadi kalau ada hadis harus digatukaken. Ya, karena
Memang fungsi hadis itu adalah mencari celah yang tidak ada, masih luang. Ruang yang terbuka ditutup oleh hadis, maknanya. Begitu kata Syekh Utsaimin, ya. Fatumalu ayat ala majafil hadis, sehingga mana ayat itu disesuaikan dengan hadis. Wa takunu idhofatuna as-saqlillah fil ayat binaan ala hadis, sehingga kita boleh mengatakan Allah punya betis berdasarkan hadis. Tuh kata beliau, kita tidak boleh mengingkari. Wa minal ma'lum anal haditha yufassirul Quran. Seperti yang kita sudah maklumi, hadis itu menafsirkan Quran. Ya, sebab kalau kita contohnya berkomitmen hanya pakai Quran saja, kita tidak akan bisa jadi muslim yang baik. Contohnya kita menjalankan sholat, nggak pakai hadis, nggak mungkin. Quran saja, ya mana anunya? Baca Fatihahnya, mana ada keterangan? Nggak ada. Nah, itu ya. Nah, apalagi ini hadisnya sahih. Wa bihadza takunu qaidah mutaradaton, maka dengan demikian kaidah tentang akidah berlaku di sini. Ya, kita harus terima apa adanya. Ya, tidak boleh kita ingkari. Nah, sekarang pendapat-pendapat orang yang tidak setuju. Nah, tadi pendapat yang pro ya. Khalafa umumul mutakallimin minal jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wa angkaru itsbata sifatas sak lillahi ta'ala kama yaliqu bi jalali subhana. Beberapa mutakallimin ahli teolog ya, ada ahli kalam. Ahli kalam itu lahir karena ada sesuatu yang dilihat tidak nyaman. Ya, artinya seperti ini. Masa Allah punya betis. Nah, begitu nggak kepikir, sehingga dipelengsongin maknanya. Nggak begitulah, masa Allah punya betis. Nah, di antaranya siapa? Mu'tazilah, Asy'ariyah, Asy'ari. Nah, ini yang menjadi akidah mayoritas Islam di Indonesia ya, Asy'ari dan Maturidi. Ya, yang kita ciriin dengan wujud, qidam, baqo itu loh. Ya, suka dinyanyi-nyanyikan. Itu cirinya. Sifat seket. Sifat seket. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 wenang. Buat Allah 41. Buat Rasul ada 9. 41 tambah 9, 50. 4 itu ya kita sudah tahu lah. Fatona, siddiq, amanah itu. Lawannya. Tidak fatona, tidak siddiq, tidak amanah, itu semua, tidak tablik. Kan lawannya jadi 4 juga. Ya, jadi 9. Tuh, 1 lagi wenang. Rasul sebagai manusia bisa sakit, bisa tertawa, bisa menikmati, itu. Jadi jumlahnya 50. Ya, itu yang mereka simpulkan dan itu berlaku umum di masyarakat kita. Jadi soal akidah ini di dunia Islam, saudara, ada 2. Ada 3 yang satu nggak diakui. Rububiyah, mulkiyah, uluhiyah. Tidak diakui. Tidak diakui dunia. Jadi kalau menurut ini, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ya, dan asma wa sifat. Itu juga yang menjadi pegangan akidah Muhammadiyah. Cuma mereka menyatakan berkemajuan. Jadi ya, dalam syariat ada yang disesuaikan dengan kondisi hari ini. Itu bedanya. Gimana pendapat mereka? Wa angkaru isbata sifatas sak. Mereka ingkar terhadap Allah punya betis gitu. Ya, karena nggak pantas. Wa angkaru nususal waridata fi isbatiha. Walaupun nas ini diakui sebagai sahih, kalau sahih kan kita harus sami'na wa ta'na. Ya kan? Tinggal otak sirane orang merono. Orang kaduk. Jadi jangan diwadani dalilnya, kamu yang nggak nyampe gitu kan. Kan sahabat begitu, kalau mereka terima nggak nyampe sampai sekarang kan, contohnya di awal surat yang ada alif lam mim, alif lam ra, sampai sekarang kan nggak paham mereka. Tapi diterima begitu saja.
Allah yang lebih tahu maksudnya. Mereka nulisnya begitu. Ya, selalu begitu. Nah, sama dengan ini. Bal zahaba ba'dhum ila anasak makhluqun ja'alahu Allah Ta'ala alamatul mu'minin kharijatan anisuk al-mu'tada wa ghairiha minat ta'wilat batilah allati yajibu ayyanazzaha anha kalamul uqala fadlan an kalamila. Jadi memang nanti akan diadakan betis oleh Allah, akan diadakan betis, tapi bukan betisnya Allah. Hanya untuk batu uji saja. Yang dulu sholatnya nggak ikhlas akan ketahuan di sana. Suruh sujud, gitu bahasa megegeg, itu susah. Ditendang sehingga kaku, premes. Pada waktu di dunianya sujud. Nah itu yang bisa membaca itu kan Allah. Nanti akan terbukti di akhirat. Ya, tapi bukan betisnya Allah, begitu kata mereka. Masih nggak ikhlas menerima Allah punya betis. Ya, kayaknya kesannya betis itu kurang tepat, gitu kan? Kata mereka begitu. Wala yakhfa butlanu hadil aqwal. Tapi oleh penulis ini, akidah ini, ya, jadi akidah ini di Mausu'atul Aqidah ini ditulis oleh satu tim, saudara, yang terdiri dari doktor-doktor bidang akidah. Buku ini, ya, ini terdiri kalau nggak salah 6 jilid, ini baru jilid ketiga. Tenang, masih banyak. Kalau kita kan kayaknya akidah tuh sebuku kayaknya dia orang perangkat-perangkat itu. Apa aja dibahas ya tentang akidah supaya kita tidak tergelincir. Nah, kembali kita ke sini. Wa in qila bi anal ayat laisat sarihatan fi itsbati sifat lakin sunnah sarahat bidzalika fi hadits Abi Sa'id Khudri. Memang meskipun dalam ayat tidak disebut betis siapa, tapi hadis ini jelas betisnya Allah. Dan hadisnya sahih pula. Jadi kita tidak bisa mengingkari ya, soal nanti teknisnya bagaimana kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan yadallahu fawqa aydihim. Sesungguhnya innama yubayi'unaka, orang yang berbayat kepadamu, sesungguhnya mereka berbayat pada Allah. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Yang memberitakan Allah punya tangan ya Allah sendiri. Ya, kalau menurut manhaj salafus saleh ya kita harus meyakini Allah punya tangan. Kalau yang ingkar, waduh, muanda gede nih tangannya. Kan gitu kan. Nah, itu karena pakai akal, ya kan? Tidak boleh katanya. Nah, itulah tentang betis. Nah, kali ini tentang sabbu. Ya, kalau tadi sak, ini kan urut ini ensiklopedia ini sin semua itu kan. Sekarang sabbu. Sabbu itu adalah memaki, mencaci. Ya. Dalam kamus bahasa Indonesia, mencaci, memaki itu diartikan begini. Narasi buruk yang berisi penghinaan. Nah, itu menurut definisi ini ya. Kalau menurut sana, nama ini. Aduh, saya udah nulis ini. Kata-kata keji ya atau kotor untuk melampiaskan marah. Nah, itu definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti kita lihat definisi yang disampaikan oleh ulama tentang sabbun. Ini tema-tema seperti ini seumur-umur saya belum pernah mengkaji orang ngaji tentang betis. Kayaknya baru dengar ini, ya kan? Ada juga keesaan Allah gitu kan. Ini betisnya Allah. Kali ini sabbun ya. Jadi masalahnya ini Allah menyampaikan sendiri masalah memaki ya. Nah, kita lanjut. Apa definisinya? Sabbu itu adalah masdarus sabbab tuhu sabban wa huwa syatmu, sama dengan memaki. Yaitu kalam alladzi yuqsadu bi intiqas wal istighfaf, ucapan yang dimaksudkan dengan ucapan itu untuk mengurangi, meremehkan lawan bicara.
menjatuhkan dia. Ya. Kalau bahasa kita yaitu memaki. Wa huwa ma yufhamu yunusab fi uqulil nas. Disebut oleh kita mencela, memaki, mencerca. Ikhtilafi i'tiqadihim kalakni, seperti laknat. Ya. Kurang ajar contohnya. Bahasanya banyaklah, semprul, dungu, itu semuanya memaki, menjatuhkan lawan bicara. Ya. Bagaimana status ini? Kita lihat dalil tentang memaki terdapat dalam surat 6 ayat 108. Surat Al-An'am ayat 108. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bighairi ilm. Janganlah kalian memaki. Ini ditujukan pada kita. Kalian tidak boleh memaki alladzina, apa-apa yad'una yang mereka seru min dunillah, selain Allah. Maksudnya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu nggak boleh kita maki. Ya, Tuhan-Tuhan mereka kita maki itu nggak boleh. Sebab kenapa? Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Nanti mereka akan balas memaki Allah dengan permusuhan. Jadi kalau mereka bakal ngebales, Tuhan kita nanti dihina, ya. Nah, kita sebaiknya jangan memaki. Nanti kita lihat tafsirnya. Adwan bi ghairi ilm. Ngawur, ya, dengan cara ngawur tanpa ilmu. Jadi mereka nanti akan memaki Tuhan kita. Status hukum tentang memaki, yakhtalifu bi ikhtilafi maratibihi. Nah, ini martabatnya beda-beda. Pertama, sabballahi ta'ala, memaki Allah dan memaki Rasul. Ya, dan memaki agamanya. Itu kufrun akbar, zahiran, menjadi kufur akbar. Kufur besar. Orang yang memaki Allah dan Rasulnya itu menjadi kufur besar. Wong tadinya sebelum memaki juga udah kafir. Jadi nggak disebut lagi kufur besar. Wong sebelum memaki udah kafir. Maksudnya yang memaki orang kafir. Ini kan kufur besar kalau dilakukan oleh muslim. Ya, kalau kita memaki Allah, memaki Rasul, tuh ya. Wasabudini, dan memaki agamanya. Kufru akbar zahiran wa batin, baik secara zahir maupun batin. Sawaun antariqil jiddi amil muzah. Baik dengan sungguh-sungguh atau jejorangan. Bercanda. Wa adzamuha kufran saballahi ta'ala. Lebih besar dosanya memaki Allah. Qala Ibnu Qudamah, wa man sabballahi ta'ala kufrun. Kata Ibnu Qudamah, barang siapa yang memaki Allah, dia kufur. Ya. Sawaun kana mazihan au jaddan, baik dia bercanda atau tidak bercanda. Bercanda atau tidak, bergurau atau tidak bergurau, memaki Allah itu kufur. Wa qala Ibnu Taimiyah mengatakan inna saballah aw sabba rasuli kufrun zahiran. Sama dengan tadi, Ibnu Taimiyah juga berpendapat memaki Allah, memaki Rasul adalah kufur. Sawon kana sab ya'taqidu anna dzalika muharram aw kana mustahilan aw mustahalan. Baik orang yang mengucapkan makian itu berkeyakinan, ya, bahwa memaki itu haram, ada lagi yang berpendapat boleh. Ya. Jadi yang memaki ini terlepas dari pendapatnya apakah memaki boleh atau tidak. Dalam hukum Islam memaki Allah ini kufur. Hadza madhabul fuqaha. Ini pendapat ahli fikih. Wasairu ahli sunnah lil qailin bi anal imana qaulun wa amal. Dan pendapat ahlu sunnah, ya, bahwa yang namanya iman adalah qaulun wa amal, bukan sekedar ucapan tapi harus amal. Wa qala Alama Ibnu Baz berpendapat
Al-Alama Ibnu Bas bin Bas, ya, Syekh bin Bas, Abdullah bin Bas, Sabuddin wa Rabbu Jalla wa Ala kullu dzalika min azami anwa'il kufri bi ijma'i ahli ilm. Memaki Allah, ya, semua itu adalah merupakan kufur yang paling besar sesuai dengan kesepakatan ulama. Kata Abdullah bin Bas, memaki Allah disepakati oleh ulama sebagai dosa besar. Ya, kata Abdullah bin Bas. Yang kedua, sabul muslim bi ghairi haq muharram. Sekarang yang dimaki bukan Allah, bukan Rasul, tapi muslim. Pemeluknya, ya, memaki muslim. Ini adalah hakun muharramun, haram. Bi ijma'i ahli ilmi, berdasarkan ulama. Pendapat ulama, wa fa'iluhu fasik, pelakunya adalah fasik. Qala Nawawi fasabul muslim bi ghairi haqqin haramun bi ijma'i ummat. Kata An-Nawawi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, memaki muslim tanpa alasan yang dibenarkan adalah hukumnya haram berdasarkan ijma'. Wa fa'ilu fasiqun, dan pelakunya adalah fasik, kama akhbaro bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, seperti yang ada dalam hadis. Ya, nanti ada hadisnya. Sekarang hakikat memaki. Hakikatus sabbi huwa syatmu wa huwa kullu kalam qabihin. Hakikat dari memaki itu adalah ucapan buruk, ya, yang arahnya menjatuhkan lawan bicara. Isinya penghinaan, menjatuhkan. Walaisa lahu dhabit, tapi tidak ada batasan tersendiri. Ya, pokoknya isinya menjatuhkan. Yo. Au haddan muayyan, atau batasan tertentu. Balil marji' fihi ilal urf al-mu'tabar. Rujukannya adalah tergantung adat istiadat. Ya, jadi kalau sudah arahnya memaki itu tidak boleh. Sehingga kalau kembali kepada adat istiadat, jadi kita harus tahu budaya setempat. Ya, karena boleh jadi tindakan kita menurut kita benar, tapi menurut mereka salah. Ya, karena kita harus mengerti bahasanya, ya, mengerti tata keramanya. Jadi khawatir tindakan kita dipahami oleh lawan bicara sebagai tindakan penghinaan. Khawatirnya begitu. Nah, kita harus tahu. Ya. Yaqulu Ibnu Taimiyah, wa idza lam yakun li sabihadun ma'ruf fil lughah wa la fi syar'i fal marji fi ila urfin nas. Kata Ibnu Taimiyah, karena tidak ada batasan tertentu tentang memaki ini, maka kembali kepada kultur setempat, kepada budaya setempat. Jadi yang disebut memaki itu bagaimana? Ya. Ya, yang disebut kategori memaki dari satu suku ke suku lain itu beda-beda. Kita harus paham. Ya, kalau kita ragu, berarti kita ke nasional, ke bahasa nasional, akhlak nasional, itu ya. Itu yang menyatukan kita. Kalau kita ragu, ya kita segera minta maaf. Wala farmaji fahuwa alladhi yajibu ayin nunazzala alaihi kalamu sahabat wal ulama wa ma la fala. Dalil-dalil sekarang. Kalau tadi pendapat-pendapat, dalil-dalil. Kita dapati dalam surat At-Taubah ayat 64 sampai 66. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yahdharul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum. Yahdhar, takut, khawatir, maras, ya bahasa Jawanya, maras orang-orang munafik an tunazzala alaihim surah. Turun surat. Ya, ayat turun ini menjadi kekhawatiran pada orang munafik. Karena ayat turun itu kadang-kadang ya membuka aib mereka. Jadi kadang-kadang topeng mereka ketahuan. Nah, itu yang mereka takuti. Tunabbi'uhum bima fi qulubihim, surat turun yang memberitakan apa-apa yang ada di dalam hati mereka.
Mereka niat ini bisa dibaca tuh, ya. Ayat turun, Rasulullah berbicara. Wah, kewenangan tuh. Nah, itu yang mereka takuti. Qul istahzi'u. Katakan pada mereka, ya, olok-oloklah kalian. Innallaha mukhrijum ma tahdzarun. Allah akan mengeluarkan apa yang kalian khawatirkan. Allah akan bongkar apa yang kalian khawatirkan. Ya, makanya apa sih pemegang berita, wah, itu sangat riskan ya. Nah, kita tahu tuh, orang yang tahu berita kan sampai ada perlindungan pada saksi kan, karena dia tahu kejadian itu. Nah, itu betul-betul keamanannya ya terancam. Maka begitu juga orang munafik. Ayat kalau turun deg-degan ini. Karena akan kebongkar niat mereka. Kan berarti mereka meyakini kalau memang itu bohong kan pasti, aduh ya, ladeni. Karena tiap turun benar, harusnya kan mereka yakin kan? Bener nggak? Kalau kita sehari-hari ya ketemu orang bisa ngebadek gitu loh. Wih, bener, pasti kan begitu. Tidak mungkin akan ingkar. Tapi anehnya masih ada orang munafik zaman Rasulullah nggak masuk akal. Sebenarnya sih, karena berita-berita Rasulullah itu selalu tepat sesuai dengan apa yang dia nyatakan. Ya artinya kalau Rasulullah ada di tengah-tengah kita, mulai kebadai, uangnya habis ya. Kok tahu sih? Ya buktinya di dompet tinggal sekian. Tahu. Mules ya tadi ya. Wah, kok tahu ya? Kan segera kita percaya itu. Ya kan? Nah, seharusnya begitu kan? Nah, tapi kok ya masih ada orang yang ingkar padahal mereka bergaul dengan Rasulullah cukup lama. Kan bohong apa enggak bohong itu kan butuh waktu. Lah mereka kan bergaul cukup lama. Kalau Rasulullah itu bohong, pasti pengikutnya makin lama makin kurang. Lah jadilah ini kok tukang bohong. Kalau ngomong pasti nggak ada buktinya gitu kan. Pasti ditinggalkan orang. Ya Anda lihatlah teman-teman yang benar yang nggak benar, ya pasti beritanya akan ketahuan. Nah kita kembali. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya pada mereka, ngomongi mereka, menegur mereka, mereka jawab, sesungguhnya kami sekedar bercanda. Oh, kalau ditanya, jangan begitu sih. Cuma bercanda ini mah gitu. Jawabnya begitu. Ngeles. Qul, katakan abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah kepada Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Apa pantas Allah dan Rasul dan ayatnya berolok-olok? La ta'tadiru, jangan ngeles tuh. La ta'tadiru, jangan ngeles. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir setelah iman. Tuh, kafir setelah iman, setelah ngejek. Maka inilah menjadi patokan buat ulama, ya, mencaci itu menyebabkan kita keluar. Ini ayatnya. Inna'fu an ta'ifatim minkum nu'adzib ta'ifatam bi'annahum kanu mujrimin. Kalau mungkin kami memaafkan sebagian saja. Ya, tapi sebagian harus diberi hukuman. Tuh, Allah sendiri tidak akan membiarkan semuanya bebas. Ada yang sudah keliwatan sehingga harus dihukum. Tuh. Ya. Dan banyak lagi ayat-ayatnya. Surat 33 ayat 57. Surat Al-Ahzab. Innalladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban muhina.
Sungguh orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, maka mereka mendapat laknat. Ya, laknat Allah di dunia dan akhirat, dan Allah sediakan buat mereka azaban muhina, azab yang menghinakan. Ya. Begitu juga dalam surat 6 tadi sudah dibacakan, janganlah kamu memaki Tuhan-Tuhan mereka yang menyebabkan mereka balas dendam, memaki Tuhanmu. Ya, jangan. Makanya saudara, ada orang Kristen yang masuk Islam gara-gara mengamati ajaran Islam itu tidak ada sepotong pun yang melecehkan Yesus, Nabi Isa, tidak. Jadi, kalaupun ada ajaran Islam yang keberatan terhadap Nabi Isa, itu hanya karena dianggap Trinitas. Ya, jadi Nabi Isa ini, yang salah kan bukan Nabi Isanya, umatnya. Jadi ada nggak ayat yang memojokkan Nabi Isa? Nggak ada. Yang ada adalah memojokkan umatnya yang sudah menganggap Nabi Isa ini sebagai Tuhan. Kan yang salah umatnya. Sehingga nanti di satu ayat ditampilkan sidang yang akan Allah gelar nanti di akhirat, ya, yang ditujukan kepada Nabi Isa. Ya Isa, wahai Isa, a'anta qulta linnasi takhiduni wa umya ilahaini min dunillah? Apa kamu yang nyuruh umat agar mengangkat kamu, ya maksudnya dia ngomongin aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Apa kamu yang ngomong begitu? Subhanak, tidak mungkin. Saya enggak. Saya jujur mengatakan apa adanya. Jadi kan Nabi Isa tidak bersalah. Ya, jadi tidak ada sepotong ayat pun yang mendiskreditkan Nabi Isa. Kalau diperhatikan, yang didiskreditkan itu umatnya yang salah. Malah umatnya itu sudah mengurangi derajat Nabi Isa. Katanya lahir di kandang kambing. Ya kan, Anda tahu sendiri, ada enggak perempuan enggak ketemu tempat, ketemu kandang kambing, lalu di situ kan mambu. Prengus kata bahasa, mana mungkin sih? Kalau kita di mana? Kita lebih masuk akal di hutan karena dia diusir, lalu berteduh di sebuah pohon kurma. Tuh. Dekat air di situ. Tuh, gambarannya begitu di hutan. Jadi kita lebih terhormat. Malah saking menghormatinya dalam ajaran Islam, nanti Nabi Isa akan turun lagi. Ya. Kehadiran Nabi Isa akan dipanggil oleh Rasulullah sebagai khatib. Itu kehormatan itu kepada seniornya, kepada mantannya kan. Jadi biasanya kan mantan kalau di negara Amerika itu negara maju, tetap bersinergi yang sedang berkuasa, tetap disuruh apa, suruh apa. Tuh. Sama dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa nanti turun lagi, ya beliau akan berpidato, tapi bukan menguatkan beliau, bukan membelah. Aku sekarang sudah mantan, jadi saya menegaskan Nabi yang harus kau imani ya Nabi Muhammad, gitu loh. Jadi jangan terbelah. Saya mau udah mansuh, sudah nggak berlaku, saya mah udah digantikan oleh beliau. Jadi petugasnya sekarang beliau. Tuh, kehadiran Nabi Isa itu kan sebuah kehormatan. Ya, satu-satunya nabi yang kelak akan turun lagi Nabi Isa. Walaupun Nabi Ibrahim itu nabi yang diagungkan, tapi tidak ada berita begitu. Demikianlah, kita lanjutkan dengan kajian materi yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Fi aniyatil kufar, tentang wadah-wadah orang kafir. Kita suka kadang berkunjung ke rumah tangga orang kafir. Terus mereka punya perabotan masak, perabotan dapur, dipakai untuk menyuguhkan kita. Ya, menyuguhkan makanan buat kita. Ya, minum pakai cangkir. Kalau aqua sih nggak, no problem ya. Pakai cangkir mereka, makan dengan piring mereka. Tuh. Statusnya gimana tuh? Ya. Di sini disebutkan begini.
Ghuslu aniyatul kufar qabla istimaliyah mabniun ala ta'arudi asal wa zahir. Fal ibaha tarjihan li asal wa huwa tahara. Kalau kita berhusnuzan pada prinsipnya, kalau kita sudah lihat bersih, kita nggak usah nanya-nanya. Kita husnuzan saja. Jadi nggak usah, wah ini pernah dipakai buat babi nggak ini? Ya, atau kalau minum, buat minuman keras. Lah iya kan, kalau kita namu begitu ya anulah. Ya lebih baik kita bisa berdiplomasi, ada aqua nggak gitu kan? Ada apa minum gelas nggak? Lebih baik begitu. Ya, supaya kita menghindari. Wal karaha tarjihan li zahir li adami tawakim najasat. Tapi ada berpendapat makruh karena dalam soal kebersihan mereka kurang. Mungkin begini, kalau dalam istilah ini bukan kebersihan, dalam soal kesucian. Ya, karena kalau dalam soal bersih kadang-kadang kita kalah, tapi mereka nggak ngerti suci nggak suci gitu. Sebab suci itu hanya bisa dilakukan oleh mukmin. Tapi bersih bisa semua orang. Orang kafir itu bersih tapi tidak suci. Orang Islam mestinya suci dan bersih, tapi kadang-kadang suci doang bersihnya. Ya. Jadi orang kafir bisa bersih tapi nggak bisa suci. Ya, najis. Najis akidahnya ya. Nah, kenapa pendapat ini bisa begini? Ikhtalafal ulama fi hukmi aniyatil kufar wa misluha siyabuhu. Begitupun pakaian mereka. Jadi ulama berbeda pendapat tentang wadah dan pakaian orang kafir ketika harus dipakai oleh kita. Wadahnya itu dipakai buat nyukui kita, ya. Bajunya juga lungsuran diberikan pada kita. Boleh nggak? Ya, ini terjadi perbedaan pendapat. Fakila yukra istimaluha qabla ghusliha wa huwa madzhab Hanafiyah. Menurut Hanafiyah, ya, kalau dipakai sebelum dicuci hukumnya makruh. Karena mereka nggak ngerti soal najis. Tuh. Mereka kelihatan bersih aja udah. Tapi sebenarnya saudara, kalau kita cuci pakai mesin cuci itu bersih nggak sih? Suci nggak? Ada ulama yang mengatakan enggak. Karena harus dua kula. Ini pendapat yang salah, saudara. Ya, pendapat yang salah karena air mesin cuci itu meskipun dia segitu tapi ngalir. Kan yang penting ngalir kan. Nanti kan sebelum dia sesi tertentu kan nanti ada apa itu namanya? Bilas. Bilas itu kan pakai air keran. Air keran itu kan bersumber sono yang KS tuh, gede itu, berapa kula tuh. Kita sumbernya dari situ. Ya kan? Nah, itu harus begitu. Jadi jangan air 2 kula, waduh seraka amat ulama yang tidak sah. Itu salah, saudara. Jadi dalam soal kebersihan kita cukup itu. Yang penting tidak terlihat, ya, tidak ada bau najis. Cukup. Ya, jadi nggak usah sampai segitunya gitu. Karena itu wilayah ijtihad, bukan qot'i. Ya, kita tahu di Nabi dan sahabat-sahabat juga krisis air. Bagaimana mereka bisa? Kita lebih banyak airnya. Ya, maka orang Arab nyeriin orang Indonesia tuh, yang airnya banyak make itu orang Indonesia. Ciri-cirinya. Jadi nggak usah nanya identitas. Kalau dia wudunya banyak itu, oh Indonesia itu. Paling boros. Ya karena kita melimpah di sininya, ya kan? Di sini melimpah. Jadi kalau ngelihat air sedikit, kagol amat sih. Kayaknya nggak bersih gitu. Kan gitu. Karena kita terbiasa. Sebab di sana itu kalau wudhu cukup 1 gayung. Mandi 5 gayung. Nah, bagi kita orang marem semua rumah semet. Ya. Setengah apa tuh kita? Kita setengah apa namanya? Setengah bak. Baru marem. Nah, kita kembali sini.
Wakila yajibu ghuslu mastamaluhu wala yajibu ghuslu masana'uhu walam yastamiluhu wa huwa madzhab Malik. Kata sebagian lain mengatakan yang sudah dipakai wajib dicuci dulu. Tapi yang masih baru nggak perlu. Ada pendapat baru lagi itu ya. Nah, ada yang mengatakan makruh kalau belum dicuci. Baru nggak baru tetap dicuci dulu ketika kita mau pakai. Yang bekas orang kafir. Wakila intu yukina toharatuha lam yukra lau istimaluha. Kata pendapat yang lain, karena ini nggak ada pendapat dari Rasulullah ya, jadi berkembang khazanah pendapat-pendapat. Ini memperkaya kreasi pemikiran. Jadi ada wilayah yang boleh dipikiri, ada yang wilayah tidak boleh dipikiri. Nah, silakan dipakai sepanjang kita yakin itu bersih. Ya sepanjang kita lihat bersih, nggak ada bau, ya sudah pakai. Tapi wa ilam yutayaqqan taharatuha kuriyahalau istimaluha. Kalau kita tidak yakin, ya jangan dipakai. Karena boleh jadi dia bekas minum khamr nggak dicuci dulu, ya. Nah itu kita dipakai buat kita. Ya kita cuci aja sebentar, apa susahnya? Ya kalau kita cium, wah ada bau-baunya, ya jangan pakai. Itu aja. Hatta ya sawaun kana kafir kitabiyan au ghairau. Dalam hal ini kafir tidak dibedakan apakah kafir kitabi atau bukan. Jadi kafir itu dibagi dua, ada yang kitabi itu yang masih punya benang merah dengan kita, yaitu Yahudi, Nasrani. Wasawan kana yatadayan bistimali najasat amla wa huwa madhhab Syafi'iyah. Baik mereka beragama ya mempersoalkan najis atau tidak, ini pendapat mazhab Syafi'i. Jadi ada orang yang dari agama tertentu yang beranggapan tidak ada aturan najis tidak najis. Ukurannya ada bersih tidak bersih. Jijik tidak jijik. Jadi dalam agama mereka tidak ada aturan najis gitu. Ya. Kepada orang seperti itu kita samakan dalam soal najis ini. Pokoknya kalau kita ragu ya cuci ulang. Wakila yubahu istimaluha hatta yu'lamu najasatuha. Ada pendapat yang lain mengatakan sebelum kita tahu bahwa itu tidak boleh, sebelum kita yakin itu najis, semua benda boleh kita pakai. Itu timbul keraguannya. Sepanjang kita tidak ragu, pakai saja. Tapi kalau kita mau teliti ya tadi, kita cium dulu ya kan. Kalau dari mereka, karena mereka tidak pandai memilah-milah. Kadang-kadang bekas minum dia tetap taruh nggak dicuci dulu, terus buat air putih. Wakila yajibu qasu awani min man la tahilu zabihatu minal musyrikin kal majusi wal wathaniyin. Ada yang membedakan kafir ini kafir ahlul kitab atau bukan. Ya, kalau orang musyrik sembeliannya tidak halal. Ya, ini berarti wadah mereka pun tidak halal. Nah, ini harus dicuci. Ya kayaknya kalau kita sebagai tamu begitu ya menyakiti ya. Disuguhi terus kita cuci dulu itu. Kayaknya mereka tersinggung itu. Ya lebih baik kita minta kemasan aja. Kalau kita ragu, kemasan aja udah. Tapi kita sebenarnya dalam soal makanan dan minuman itu punya hak untuk menolak, saudara. Jadi jangan demi pergaulan kita tenggak, jangan. Wah nggak apa-apa demi pergaulan, saya emang nggak begitu. Ya seperti saya sering sampaikan, orang pada takut. Sampai-sampai hujan tidak hujan, orang mengatakan dia yang berbuat. Saya bilang, kalau ibu berpendapat begitu, ibu sudah musyrik. Ini tidak hujan nih karena nih Pak ini nih, yang beragama Hindu. Nggak mungkin, saya bilang Allah yang berbuat ini. Kalau ibu meyakini begitu, musyrik. Nggak boleh. Jadi mereka menempatkan orang ini saking dianggapnya sakralnya gitu. Ditakuti benar. Saya nggak takut. Manusia biasa kok. Nah inilah bedanya saudara. Orang yang berakidah itu berani. Prinsipnya begitu. Yang membuat kita berani. Dalilu man qala bil karaha. Dalil orang yang berpendapat bahwa itu makruh. An Abi Sa'labah al-Khushani qala qultu ya Nabi Allah inna bi ardin qaumin min ahli kitab. Suatu saat
seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kita ini hidup bersama-sama tetangganya ahlul kitab. Ya, jadi Nasrani dan Yahudi. Anaqulu fi aniyatihim, bolehkah kita makan menggunakan wadah mereka?" Begitu sahabat bertanya pada Rasulullah. "Wa bi ardin saidin usida bi qusi wa bi kalbi alladzi laisa bi muallam wa bi kalbiyin muallim bima yasruhli." Dan mereka suka berburu pakai anjing. Waktu melepas kan enggak bismillah. Ya, anjing itu anjing sembarangan, anjing urakan, bukan anjing terlatih. Kan Islam mengajarkan kalau diburu oleh anjing yang terlatih serta kau lepas dengan bismillah, maka buruan itu halal. Ya, kalau si anjing ini berburu demi majikannya, demi suruhan. Tapi kalau dia berburu untuk dirinya, maka tidak boleh. Untuk membuktikannya lihat aja, apakah udah coak belum si daging tuh. Kalau sekedar bekas gigit, itu berarti dia untuk majikannya, yaitu dibersihin aja bekas gigitannya. Tapi kalau udah coak berarti udah dimakan. Bekasnya nggak boleh. Tapi kalau dia itu cirinya. Nah, orang-orang Arab sekarang menghindari larangan ini, mereka nggak pakai anjing tapi serigala. Jadi anjing memang najis dengan beberapa peringatan dari Rasulullah kan. Nah, amal kita, pahala kita akan berkurang kirat-kirat gitu kan. Tapi kalau serigala enggak, maka mereka ganti dengan serigala. Ya, jadi kalau kita lihat kok sepertinya anjing, bukan katanya. Yang di padang pasir yang suka dipegang oleh orang-orang Arab itu bukan anjing katanya. Saya juga susah ngebedainnya apa beda anjing sama serigala, mirip-mirip. Katanya ada kecenderungan yang berbeda. Mungkin sama dengan ngebedain ini ya, lebah dengan lalat kali ya. Kalau yang nggak jelinger, mana lebah, mana lalat, itu kan mirip-mirip tuh. Tapi kan punya akhlak yang berbeda. Demikianlah hadirin, hafizani hafizakumullah, kajian pagi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita doakan untuk anak-anak kita, semoga mereka diberi kemudahan hidup, diberi berkah, dan ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.